Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, saya bacakan untuk kita, mari dengarkan dengan seksama. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini nas khotbah kita membahas tentang respon dan koreksi Paulus terhadap kesalahpahaman teologis jemaat Korintus tentang arti kebebasan Kristiani dan tubuh. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ketika mereka memiliki paham yang salah tentang sebuah pernyataan segala sesuatu halal bagi dirinya dan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Hal itu perlu ditegaskan oleh Rasul Paulus sebab sekalipun dikatakan bahwa orang Kristen itu bebas, tapi bukan berarti semuanya berguna. Terlebih kebebasan pribadi dalam menggunakan tubuh sendiri yang tidak selalu ditujukan untuk kebaikan. Paulus menambahkan tekadnya bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun di dalam memakai kebebasannya.
kebebasan untuk bertindak apa saja sesuai dengan kehendak kita, dan bukan apa yang dikehendaki Allah pada dasarnya adalah perhambaan yang paling parah dari semuanya. Sebab itu menunjukkan kehidupannya dalam perhambaan, keinginan, dan nafsu sendiri. Saudara-saudari terkasih, Paulus menekankan kebebasan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan. Hal itu perlu ditegaskan kepada kita juga dalam kehidupan masa kini. Kebebasan yang kita punya dalam kehidupan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Sebab dikatakan kebebasan tanpa kasih adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Umat Kristen yang percaya kepada Kristus telah memiliki kebebasan, tapi kebebasan dalam Kristus. Hakikatnya kalau dikatakan kebebasan di dalam Kristus, berarti dia tidak akan merugikan orang lain. Melainkan kebebasan yang dia punya itu dia pakai untuk membangun sesama. Itu sebabnya Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan bertindak, tetapi ternyata tidak semuanya berguna. Artinya bertindak bebas perlu memperhatikan baik buruk dan dampak yang ditimbulkan. Menariknya, dampak dalam hal ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk halayak ramai orang-orang yang berdampingan dengan kita. Maka diingatkan harus berhati-hati dalam menggunakan hak bebas atau anugerah kasih karunia Allah. Pertanyaannya, mengapa harus berhati-hati? Bukankah dikatakan kalau dimaknai kalimat bebas berarti di sana tidak ada batasan, tidak ada persyaratan, tidak ada yang menghalangi, tidak ada peraturan, bebas-bebas saja, tidak ada yang bisa menjegal kita untuk melakukan apa yang kita mau. Dalam hal ini perlu diingatkan kembali, hati-hatilah dalam menggunakan kebebasan yang ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena seringkali kebebasan itu membawa setiap pribadi jatuh ke dalam dosa. Seringkali orang berpikir kebebasan itu adalah hak istimewa masing-masing pribadi, termasuk di dalam keputusan untuk bertindak. Jadi hal-hal penting yang memikirkan bagaimana dampaknya bagi orang, apakah merugikan atau justru menguntungkan bagi beberapa pihak, itu akan dia abaikan. Karena pemahaman yang penting saya sudah melakukan apa yang saya mau. Yang kita lihat di beberapa waktu belakangan ini, bukan lagi manusia yang menjadi tuan atas dirinya sendiri, melainkan tindakan karena kebiasaan itulah yang menjadi tuan lalu merampas kebebasannya. Awalnya kebebasan adalah anugerah, tapi karena kelalaian manusia menggunakan kebebasan berdampak pada pola hidup, justru dia menjadi budak daripada kebebasan yang dia pahami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita ketahui, jemaat di kota Korintus pada umumnya adalah rata-rata jemaat yang berintelektual. Orang-orang atau penghuni kota Korintus adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka tinggal di kota maju karena merupakan kota perdagangan
silih berganti orang datang dan dihampiri oleh orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Tapi ternyata intelektual yang mereka punya bukanlah menjadi jaminan bahwa pemahaman mereka tentang hidup dan pemberian Allah dalam kehidupannya itu membawa mereka selalu di dalam jalan kebenaran. Pengajaran yang mereka peroleh selama ini ternyata tidaklah dapat diamalkan, diselaraskan dengan intelektual atau pengetahuan yang mereka punya. Hal itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ketika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang berintelektual tetapi tidak memiliki pemahaman iman yang benar. Ketika mereka memiliki pemahaman agama atau ajaran Kristus yang benar, maka otomatis intelektual atau pengetahuan yang mereka punya sebenarnya bisa dipakai untuk semakin mengembangkan kota Korintus, termasuk juga di dalam hal peribadahan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus melihat bahwa orang-orang Korintus pada dasarnya memahami manusia itu seperti cara berpikir orang Yunani atau Helenistik. Mereka memahami bahwa manusia sebagai susunan yang terdiri atas tubuh, jiwa, daging, dan roh. Sementara pribadi manusia yang kekal adalah jiwa atau rohnya. Maka dari itulah Paulus menolak pemahaman ini karena dia melihat ketika dibuat pernyataan demikian, maka itu akan memberikan gambaran seolah-olah tubuh itu tidak memiliki nilai rohani. Padahal walaupun pada suatu hari nanti tubuh akan membusuk di dalam kubur, bukan berarti setiap orang bisa menggunakan tubuhnya itu dengan sesuka hatinya tanpa melihat apakah itu salah atau tidak. Tubuh bukanlah menjadi saluran untuk memuaskan nafsu kedagingan atau yang menjadi keinginan keduniawiannya. Menurut Paulus, tubuh bukanlah sebata-bata bagian dari manusia yang dapat rusak, melainkan mewakili manusia itu sendiri. Sebagai pribadi, ia adalah seseorang dan bukan sekadar roh yang dapat melakukan apa yang ia sukai dengan tubuhnya yang fana. Maka untuk itulah dengan tegas Paulus menolak untuk memisahkan kehidupan rohani dari keberadaan dan tindakan-tindakan fisik seseorang. Tubuh untuk Tuhan sama halnya dengan Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita adalah milik Kristus karena melalui tubuhnya sendiri yang mati, ia telah menebus dosa-dosa kita. Kristus mati untuk seluruh diri manusia, bukan hanya untuk roh dan jiwa saja. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oleh sebab itulah seharusnya kita sebagai orang percaya seharusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, jika Allah sebagai Sang Pencipta tubuh saja sangat menghargai karyanya, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi manusia untuk membeda-bedakan penggunaan tubuhnya. Manusia wajib menjaga tubuh agar tidak diperbudak dosa.
Kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi, apa-apa sajakah yang tidak dikehendaki oleh Allah, tindakan yang dilakukan manusia yang sama sekali di blacklist dan tidak boleh dijadikan menjadi kebiasaan dalam hidup di dunia ini. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata. Dan itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak semua daripada perilaku itu ditemukan di dalam kehidupan atau di tengah-tengah komunitas kota Korintus, bukan berarti hal itu menjadi mengatakan, oh tidak apa-apa. Yang penting mereka tidak melakukan sebagaimana digambarkan dalam Galatia itu, tidak. Sebab ditekankan segala perbuatan yang berbau keduniawian yang memiliki dampak buruk bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain, Allah sangat-sangat tidak menghendakinya. Maka itu dalam firman Tuhan hari ini selalu dikatakan, rawatlah tubuhmu, muliakanlah, jadikan itu sebagai alat untuk memuji nama Tuhan. Sebab ketika kita menjaga tubuh kita, sesungguhnya kita juga menjaga kediaman Tuhan di dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Segala sesuatu yang kita miliki dan kita pakai saat ini berasal dari Tuhan. Maka tidak ada jalan bagi manusia untuk sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak diri sendiri menguasai ataupun mempergunakannya. Jadilah pengelola yang benar. Maka dengan demikian segala sesuatu yang kita gunakan saat ini termasuk tubuh kita haruslah memuliakan Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang merasakan dampak pikiran, perbuatan, dan ucapan kita. Untuk itu, supaya ini bisa tercapai, bagaimana caranya? Yang pasti, masing-masing pribadi perlu penguasaan diri. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita mengakui bahwa musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, maka yang datang adalah kerugian. Berdampak juga bagi orang-orang, terutama bagi diri kita sendiri. Orang yang tidak mampu menguasai dirinya, maka kepribadiannya akan runtuh seiring dengan pelbagai hal yang tidak mampu ia kontrol. Hal inilah yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Memang kalau kita perhatikan, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai bagaimana kegiatan jemaat Korintus dalam hal percabulan, nafsu duniawi atau nafsu kedagingan. Tetapi dalam hal ini, bukan hanya hal itu juga yang perlu diingatkan kepada kita. Banyak sudah tindakan-tindakan yang kita perbuat dalam keseharian kita yang mendukakan hati Tuhan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kecanggihan teknologi. Ada rem seharusnya yang harus menjadi tempat pijakan bagi setiap orang supaya dia tidak lari jalur. Tapi sering sekali
rem yang dia pakai itu belum. Sama seperti kendaraan ya, ketika dia melaju terus kencang, ibaratnya seperti di jalur tol. Yang pasti kalau remnya itu tidak berfungsi, maka bagaimana dia menghindari dirinya dari kecelakaan. Sama halnya juga demikian dengan kehidupan manusia. Anggaplah kita ini adalah sebuah kendaraan. Kalau kita tidak memiliki rem yang bisa menjaga kita supaya tidak sampai keluar dari jalur, atau yang bisa menjaga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita mau, maka bagaimana dikatakan hidup kita ini, terutama tubuh kita ini, bisa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Dewasa ini orang lebih condong hidup pada motonya sendiri, yang mengatakan nikmati saja apa yang tersedia, mumpung masih ada dan bisa dinikmati. Dan ada juga orang mengatakan, ya sudahlah, turuti saja apa yang mau kamu lakukan, yang penting hatimu senang. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dampaknya bagi orang-orang. Apalagi dengan sekarang ya, revolusi industri, dengan kecanggihan teknologi yang kita punya. Banyak orang yang bijak atau bijaksana dalam memakai segala kecanggihan atau yang menjadi anugerah dalam Tuhan bagi kehidupannya. Untuk itulah perlu kembali ke dasar kehidupan kita. Ajaran yang benar selalu mengingatkan, lakukanlah apa yang baik di dalam hidupmu. Tapi bukan baik menurut dirimu, tapi lihatlah apakah itu baik menurut yang menciptakanmu. Kidung Jemaat 436 selalu menguatkan kita dengan mengatakan, lawanlah godaan. Ingatlah, hidup ini selalu banyak tantangan. Banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik berseliweran di luar sana. Kalau kita tidak memiliki filter, maka kita juga akan ikut menjadi orang-orang yang seperti itu, yang berada di luar kendali, yang berada di luar ajaran yang benar, yang tidak lagi berpatokan kepada firman Tuhan sebagai yang mengimani Kristus. Pakailah itu selalu. Lawanlah godaan. Selalu bertekun. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Oleh karena itulah, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus kemudian menasihati umat demi kemurahan Allah. Dikatakan supaya kamu, Anda, saya, kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Peliharalah tubuh, jiwa, pikiran, dan segenap kehidupan kita untuk memuliakan Allah, termasuk dalam perbuatan baik. Selamat merenung, selamat membentuk diri menjadi baru, selamat melakukan yang menjadi kehendak Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas tuntunanmu di dalam kehidupan kami, yang selalu menganugerahkan berbagai berkat, terutama yang menyertai kami hingga hari ini. Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, menghargai segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pembawa kehidupan, pembawa berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala hal yang berkenan bagi-Mu,
agar kehidupan kami ini menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang senantiasa boleh mengizinkan kami untuk melewati hari-hari hidup kami hingga hari ini. Biarlah kiranya semakin ke depan Tuhan menuntun kami dalam perjalanan hidup ini, yang justru kami tidak tahu arahnya kemana, yang juga kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hari ke depan. Tapi kami percaya Engkau selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk berdiri dan mensyukuri segala nikmat karunia yang Engkau beri bagi kami. Berkati Tuhan kehidupan seluruh jemaat dimanapun, secara khusus di HKBP Perumnas Tangerang ini, baik dalam pekerjaannya, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pribadi, juga dalam proses mendidik anak-anak. Ya Bapa, ya Tuhan kami percaya ketika Engkau memberikan anugerah dalam kehidupan ini, di tengah keluarga, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, Tuhan juga ikut ambil bagian untuk memampukan mereka mengenal segala kebaikan dalam hidupnya. Biarlah segala pengetahuan dan pemberian-Mu dalam kehidupan mereka boleh dipakai menjadi perpanjangan tangan untuk semakin membawa terang bagi dunia yang kelam ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses renovasi bait-Mu yang hingga hari ini masih tetap berlangsung. Kami percaya Tuhan, segala daya dan dana telah Engkau cukupkan bagi kami dari tangan-tangan orang yang ikut serta bersuka cita dalam mendukung proses renovasi bait-Mu. Kiranya Tuhan semakin menambahkan berkat bagi mereka. Demikian juga halnya dengan panitia yang selalu mengupayakan yang terbaik dalam finishing renovasi gereja-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan semakin memberikan kepada mereka kedamaian hati, kesatuan hati, kekompakan, dan juga kesehatan dan sukacita, agar mereka Tuhan tetap kukuh di dalam melaksanakan penyelesaian proses renovasi itu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan senantiasa membukakan penglihatan dan pikiran mereka, agar mereka juga ya Tuhan memberikan dukungan semangat dalam proses penyelesaian renovasi itu, supaya kami bersama-sama boleh bersuka cita dan menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Bapa, setiap pelayanan yang berlangsung di dunia ini yang memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan memberkati baik jemaat maupun seluruh pelayan atau hamba-hamba-Mu, agar mereka Tuhan bersuka cita dalam memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Purian itu hatta adorang so tapawujung parminggota jumulo tapasahat mapeliata ditiki namarede hita sian bukwede nomor 470. Yesus hou na punaau dohot na adong diau.
Mauliate ma dituhata na mga lehon hata na dihita di minggu sadarion. Asatung takas hita mga rajai diri laho mga dopi teknologi. Saluhut na do jadi, alai dang saluhut marguna. Saluhut na do jadi, alai dang jadi patuduhon ni manangaha aka naporseai. Mauliate ma diho ale Tuhanan nalo mapuling hami mari kita hite hatam nagadia. Borokat mahami mangarajai dirinan lahu mangadopi hamajuhon di teknologi di portilio. Di hamamasani parukilo ni bangsota do huriata di opason. Dihirim tuhata do ikon malohita mangarajai dirita. Mamakke dagik taun bahen hasanga pod di tuhatai. Ay arga do hamu ditobus. Dibaheni pasanga pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite torde muna. Ay debata do napunai. Atong borhat mahita majamoton hadiriota mamulus adaptasi kebiasaan baru na pinatupani negarata. Tatangnya koma peleta tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi bandua gijang, hodo hararoani saluhut si lehon-lehon nading gandot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masia na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasea kami pelianon pati bulhon harajautmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leho-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sondako Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin.
Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Ingat tetap menjaga kesehatan, jaga selalu social distancing, turuti dan taati protokol kesehatan supaya kita senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.